Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Masih dalam rangkaian bulan misi yang dicanangkan oleh gereja kita, maka hari ini saya mengambil sebuah renungan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencari di internet tentang peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 19 Juli, kita akan mendapati ada beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan peperangan. Pada tanggal 19 Juli 711 terjadi peperangan Guadalete. Pada tanggal 19 Juli 1870, Perancis menyatakan perang dan memulai perang dengan Prusia. Pada tanggal 19 Juli 1943, di dalam Perang Dunia yang kedua, kota Roma dibom oleh pihak sekutu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peperangan ini bukan hanya terjadi fisik pada waktu zaman dulu, namun zaman ini pun kita banyak mengalami peperangan-peperangan yang kita hadapi setiap hari. Saat ini kita menghadapi peperangan melawan pandemi COVID-19. Namun saudara, sadarkah kita, di dalam kehidupan kerohanian kita juga mengalami banyak peperangan yang kita hadapi dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam dan dari menit ke menit. Kita mengalami peperangan bagaimana kita tetap berdiri tegak, tidak jatuh ke dalam tipu muslihat si iblis, dan kita boleh terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudara, oleh sebab itu di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan juga kita semua untuk kita bersandar kepada Tuhan, menggunakan perlengkapan perang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tidak bisa melawan kuasa kegelapan yang terus menggoda kita untuk mengikutinya dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu menggunakan baju zirah keadilan, kita perlu berikat pinggangkan kebenaran, kita perlu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itu semua diberikan Allah untuk kita dapat berperang melawan tipu muslihat iblis dan menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalam tipu muslihat iblis itu. Namun saudara, bukan hanya agar kita tidak jatuh ke dalam tipu muslihat iblis, tetapi juga kita menjaga diri kita agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang percaya maupun orang yang belum percaya. Perlengkapan perang yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk menjaga diri kita, tetapi juga dipakai oleh Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu dalam konteks ini, Rasul Paulus terus-menerus mengingatkan, seperti di ayat yang kedua dikatakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Menyatakan apa? Berbicara apa? Berbicara tentang kebenaran Tuhan, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah peperangan yang berjalan bersamaan. Pada saat yang sama kita menjaga diri kita
dari kuasa-kuasa kegelapan dan tipu muslihat iblis. Tetapi pada saat yang sama, perlengkapan perang yang Tuhan berikan kepada kita juga dipakai untuk apa? Untuk memenangkan jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, kita berjuang dengan waktu. Karena dari waktu ke waktu kita bisa saja kehilangan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sanak saudara kita. Sudahkah mereka mengenal Tuhan? Sudahkah mereka mendengar Injil? Sudahkah mereka percaya kepada Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut memberitakan Injil. Kita tidak perlu malu memberitakan Injil. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan mereka apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita adalah Tuhan yang telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan firman Tuhan, janji Tuhan menyatakan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, maukah hidup kita dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, memenangkan pertempuran untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Ketika kita bermedia sosial, maukah kita menggunakan media sosial itu untuk memberitakan Injil Tuhan? Ketika kita berbisnis, maukah kita berbisnis dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya, dan pada akhirnya mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita temui dari waktu ke waktu, maukah kita memberitakan kabar tentang sukacita keselamatan di dalam Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan bermakna, hidup kita akan berarti ketika kita dipakai Tuhan untuk hidup bagi Tuhan dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Selamat berjuang melawan tipu muslihat iblis dan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita.